FPI telah dilarang dan dinyatakan sudah bubar, namun muncul penggantinya, Front Persatuan Islam. Setelah pemerintah melarang FPI, kini muncul maklumat Kapolri yang mengharamkan simbol-simbol FPI. FPI bubar, akankah masalah kelar? Kami akan bahas bersama dengan Deputi 3 Menko Polhukam Sugeng Purnomo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugeng, selamat tahun baru. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abraham, selamat tahun baru juga. Ya. Pak, langsung saja, patah tumbuh hilang berganti. FPI kemarin dilarang, legal standingnya dipertanyakan, muncul FPI yang baru dalam tanda kutip, Front Persatuan Islam. Ada masalah dengan ini, Pak? Jadi begini, keputusan bersama 6 lembaga itu menghentikan dan melarang seluruh kegiatan termasuk penggunaan simbol dan atribut dari FPI yang kalau dipanjangkan adalah Front Pembela Islam. Nah, sekarang kalau misalnya dari larangan itu kemudian berubah katakanlah nama, istilahnya misalnya ini seperti berupa baju, ya sebenarnya tidak ada persoalan. Kalau misalnya berubah nama dengan catatan bahwa apapun yang dia lakukan secara organisasi maupun pengurus dan anggotanya tidak melanggar ketertiban dan keamanan dan juga tidak melanggar hukum. Jadi yang penting sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya berubah nama, tapi katakanlah apa yang dilakukan tetap tidak berubah, masih mengganggu ketertiban dan keamanan termasuk melanggar hukum, ya tentu pemerintah akan melakukan hal yang sama. Sebagaimana FPI yang sudah dilakukan terhadap penghentian seluruh kegiatan dan penggunaan simbol maupun atributnya. Oke, sampai di sana artinya pemerintah mensinyalir akan ada pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh organisasi yang baru ini dengan jubah yang baru, namun stoknya stok lama. Bisa dikatakan demikian. Elemen masanya masih sama, pejabat terasnya juga masih sama. Jadi begini, harapan pemerintah tentunya dengan perubahan nama ini, ada perubahan sikap dan perilaku. Ada perubahan di dalam kegiatan berorganisasi yang dilakukan dalam hubungannya dengan masyarakat. Kan harapan pemerintah seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi, kalau ternyata masih melakukan hal yang sama, pelanggaran-pelanggaran aturan, ya tentu pemerintah akan mengambil sikap yang sama untuk menghentikan dan membubarkan. Baik, Pak Sugeng, organisasi baru ini menyatakan tidak akan mendaftarkan diri ke Kemendagri begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Mbak Stefani, di dalam ketentuan undang-undang yang mengatur keormasan, ada 2 hal yang diatur. Yang pertama adalah untuk mendapatkan badan hukum, maka dia bisa mendaftarkan atau mencatatkan badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM. Saya ini bicara aturannya. Jadi apabila sudah tercatat sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, dia tidak memerlukan yang namanya surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri. Ini aturannya seperti itu. Nah, sekarang apakah seluruh organisasi yang berdiri itu juga harus mendaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri? Pada saat mendaftarkan, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kalau persyaratannya tidak terpenuhi, berarti kan tidak bisa didaftar. Kalau tidak bisa didaftar, apakah boleh melakukan kegiatan? Boleh. Negara tidak melarang. Ada batasan-batasannya tidak, Pak Sugeng, antara organisasi masyarakat yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar? Nah, itu kan status hukumnya. Kalau dia katakanlah berbadan hukum dia terdaftar, tentu dia legal standing-nya lebih kuat. Tapi kalau misalnya tidak berbadan hukum dan juga tidak terdaftar, tentu pemerintah tidak bisa memberikan layanan. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak, ini kaitannya dengan maklumat Kapolri yang keluar. Saya yakin betul Anda juga merasa paling tidak juga tahu bahwa ini sejalan dengan kebijakan Menko Polhukam. Masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait dengan FPI yang kaitannya disebut dengan berita bohong dan lain sebagainya. Tidakkah ini upaya untuk memberangus kebebasan berpendapat, Pak? Jadi begini, saya ingin jelaskan dulu. Ini pertanyaannya cukup tajam ini. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa di dalam keputusan bersama 6 lembaga itu, Mas Abraham, ada memang himbauan kepada masyarakat. Apa himbauannya? Yang pertama adalah masyarakat tidak terpengaruh dan terlibat kegiatan FPI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah mengharapkan masyarakat melaporkan apabila masih ada kegiatan
atau pemakaian atribut atau simbol-simbol FPI. Nah, kalau saya ditanya, yang pertanyaan tadi disampaikan, apakah bukan ini memang tidak kebebasan orang perseorangan maupun katakanlah organisasi diberikan seluas-luasnya oleh negara dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang tidak boleh bukan organisasi yang bergeraknya, tetapi apabila melanggar keamanan dan ketertiban umum atau melakukan pelanggaran itu yang dilarang. Dan ini ditegaskan juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 yang dibacakan di dalam sidang tanggal 23 Tapi yang terbaru kan soal maklumat 2014. Kapolri kan sudah ditegaskan tadi, Pak. Anda juga sudah mendengarkan statement dari Kabid Humas Polri, jika ada konten berita bohong terkait dengan FPI disebarluaskan di media sosial, ini akan ditindak. Bagaimana Anda melihat sikap yang dinilai agak represif di sini, Pak? Saya kira itu bukan represif. Itu merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama ini. Di keputusan bersama ini kan disampaikan, masyarakat untuk tidak terlibat. Masyarakat diminta untuk melaporkan kalau ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah dilarang sejak tanggal 30 Desember itu. Jadi sebenarnya bukan memberangus, memang dilarang. Kira-kira seperti itu. Apakah hal serupa juga dilakukan Pak untuk pembubaran serupa yang pernah dilakukan lainnya, bahwa ada maklumat yang sampai melarang masyarakat untuk mengakses atau menyebarluaskan melalui media sosial begitu? Sekarang kita yang perlu tahu adalah organisasi mana yang pernah mendapatkan sanksi seperti ini. Nah, Ini pertama kalinya berarti, Pak? Ya, kalau saya bilang organisasi masyarakat ini, saya tidak bicara soal HTI ya, karena HTI itu dia berbadan hukum, ini tidak berbadan hukum. Jadi, ini yang perlu mendapat perhatian. Jadi sebenarnya, kalau misalnya ini terkait dengan kegiatan yang sifatnya itu adalah katakanlah memberikan pemahaman kepada masyarakat, kemudian menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan, tidak ada masalah. Karena tujuan pendirian dari organisasi masyarakat kan seperti itu. Dan dasarnya adalah bahwa semua organisasi kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apalagi kita sebagai bangsa, ada 4 hal yang wajib kita lakukan. Menjaga bagaimana melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta menjaga keutuhan kehidupan bernegara ini. Dan yang kedua, untuk merawat kebinekaan. Oke. Nah, kita ini sebagai bangsa kan berbagai macam suku, agama lah. Ini bagaimana cara merawatnya? Ya, Pak, soal keputusan pelarangan kegiatan FPI ini juga mengemuka 3 pekan setelah 6 anggota FPI tewas dalam baku tembak dengan polisi. Paling tidak ini yang disebutkan versi polisi. Kita tahu ini juga titik terangnya kan masih berupaya untuk digali dan diungkap. Banyak orang, tidak hanya elemen dari FPI, namun di sebagian kalangan juga masih meragukan apa sebetulnya yang terjadi. Artinya setiap orang yang berpendapat soal FPI mengenai kasus ini bisa saja ditindak dengan maklumat Kapolri. Ya, jadi begini, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tertembaknya atau meninggalnya 6 anggota FPI itu. Jadi keputusan pemerintah ini semata-mata diambil karena berbagai pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, dalam catatan pemerintah, itu ada sekitar 35 orang anggota FPI atau yang pernah bergabung dengan FPI, itu terlibat tindak pidana teroris. Dan 206 di antara 206 yang lain melakukan tindak pidana umum. Nah, ini kan menjadi salah satu pertimbangan. Jadi kalau dikatakan ini karena ada momen 6 orang anggota FPI, tidak ada kaitannya itu. Oke, meskipun secara momentum kan berdekatan, Pak, sebetulnya. Kita kan tidak bisa menutup mata dengan proses hukum yang masih berlangsung, ada desakan untuk tim pencari fakta. Dalam kasus-kasus lainnya kan Kemenko Polhukam, misalnya kasus di Papua, membentuk tim pencari fakta, kasus penembakan pendeta di sana. Ini juga kan orang akan punya opini-opini liar soal ini, Pak. Dan ini kan tidak bisa dibendung. Andai kata ini disalurkan di media sosial, dengan maklumat Kapolri, apakah mereka ditindak? Jadi begini, kalau saya kembali kepada yang 6 orang yang meninggal tadi, FPI memiliki data-data yang sudah disampaikan oleh FPI kepada media. Komnas HAM juga untuk masuk ke situ. Nah, sekarang kalau saya ditanya kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh maklumat Kapolri,
Ini kan satu rangkaian sebenarnya, rangkaian dengan keluarnya keputusan bersama. Jadi maklumat Kapolri untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan bersama 6 lembaga. Jadi sebenarnya begini yang paling penting ya. Keputusan pemerintah ini tidak serta-merta kemudian muncul. Tapi dengan seluruh kejadian yang terkait dengan organisasi FPI ini, kemudian pemerintah mengambil langkah seperti ini. Dan ini tentu pertimbangannya adalah pertimbangan yang lebih besar untuk merawat kebinekaan ini, untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, kepentingan umat yang lebih besar. Dan itu bisa kita lihat bagaimana reaksi masyarakat setelah pemerintah mengambil keputusan penghentian dan katakanlah pembubaran dari FPI ini. Baik, pertanyaannya Pak Sugeng, dengan adanya maklumat ini, apakah artinya ada larangan untuk mendiskusikan atau membicarakan mengenai penembakan Laskar FPI ini melalui media sosial? Karena seperti yang disampaikan tadi, tidak bisa dibendung tentunya opini dan kritikan masyarakat. Yang dilarang itu kan kalau berita-berita bohong. Yang jelas begini, di dalam keputusan bersama ini yang dilarang adalah kegiatannya. Yang dilarang adalah penggunaan simbol dan atributnya. Yang dilarang adalah, katakanlah kalau ada kegiatan yang dihentikan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada masyarakat menyampaikan tentang progres ya, progres tentang penyelesaian hukum dari 6 orang anggota FPI yang tertembak, itu kan proses hukum sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang disampaikan itu mengandung katakanlah kebohongan, ini kan lain persoalannya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Pak Sugeng, apa jaminan setelah langkah yang dilakukan oleh pemerintah disambung dengan kebijakan maklumat Kapolri ini akan serta-merta mengawetkan kebinekaan yang Anda sebutkan tadi? Tak lantas kemudian membuat gesekan di masyarakat paling bawah, di grassroots, justru semakin meruncing? Masyarakat, saya kira tidak seperti yang ditanyakan tadi. Kita bisa melihat bagaimana respon masyarakat setelah keputusan bersama itu diterbitkan. Dari berbagai media sosial kita bisa ketahui. Jadi, saya kira saya juga sangat berharap teman-teman media juga ikut menyampaikan misi dari pemerintah ini adalah untuk merawat kebinekaan. Kita sama-sama tahulah bahwa FPI sudah banyak melakukan hal, termasuk langkah-langkah atau tindakan yang sifatnya intoleran. Jadi, ini merupakan, katakanlah, upaya terakhir yang bisa dilakukan pemerintah setelah dilakukan pembinaan tidak bisa. Oke, saya akan catat apa yang Anda sebutkan. Ini adalah last resort ataupun upaya terakhir yang dilakukan pemerintah setelah pembinaan terhadap FPI tidak dilakukan. Saya akan tanyakan nanti kepada pihak FPI agar cover both side. Terima kasih untuk waktu Anda, Pak Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Politik Hukum dan HAM.